Halo, kembali lagi di channel Angga Fidrian. Kita hari ini akan bahas sebuah film yang penting karena ini sangat-sangat bagus dan kalau kamu adalah seorang yang nggak suka sama logika mistika, menurut gua film ini harus kalian tonton secara langsung di bioskop karena ini sangat-sangat bagus untuk jadi salah satu cara kita ngebongkar logika mistika yang ada di masyarakat. Nah, sebelum kita lanjut, kita nonton trailernya dulu. Ini dia. Pateni, aku ngerti pepinginane. Diwenehi tumbal kesenengane. Kowe ngenteni bapak yo. Ngapunten Pak, dia istri salah satu pekerja yang hilang beberapa hari yang lalu. Sapa jenenge, Nduk? Jarot pak. Mbok menawa bojomu wis digondol demit. Komen samin, bodoh ini harus modong. Lakone esuk tekan sore kerja. Bayarannya ora tau muda, sak mene-mene wae. Masuk. Ku pengiling-iling kowe kabeh, sapa sing nyolong berlian, nasibe bakal kaya dhewe. Aku dewean ning alas. Aku pengen mulai. Bangunan ini bahaya. Joko anakku. Ntar kowe mah. Aku olah takon pak. Apa bener? Yang bengi nang kene oke demite. Pokoknya, nek wis arep surup, dan bali wae. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, nih gua mau minum kopi dari Jeddah Ngopi. Ini americano, ini dibikin sama temen gua namanya Angger dan istrinya. Ini sekarang kita cuma baru bisa beli via Instagram, tapi nanti mungkin bisa dibeli lebih lanjut. Ada 3 varian, matcha latte, kopi susu latte, gue lupa, sama americano. Dan kalau teman-teman tahu, dia beli gula arennya itu langsung di pengrajin gula aren di Banten. Jadi udah pasti rasanya enak dan menyenangkan. Nah, gua minum yang americano, satu botol segini 60.000. Nanti bisa dibuka di Instagramnya Jeddah Ngopi Yuk. Jeddah Ngopi Yuk. Jeddah Ngopi Sejenak di sini. Mohon maaf. Namanya juga tidak di endorse. Jadi ini gue nggak endorse, ini gue beli dari temen gue sendiri. Gue mau promoin supaya bisa dibeli. Jeddah Ngopi Sejenak, ini kopi americano. Jadi kita sambil minum. Jeddah Ngopi Sejenak. Enggak. Americanonya enak, dia nggak terlalu kental gitu si ini, dan buat gue pas sih rasanya, jadi bukan yang sangat kental dan pahit gitu ya. Nah, bisa beli di Jeddah Ngopi Sejenak, ada di Instagram ya, Jeddah Ngopi Sejenak. Jadi bisa dibeli segini 60.000, ada 3 varian dan dibeli langsung dari gula arennya, dibeli langsung dari petani kopi, dari pengrajin gula aren di Banten. Baik lagi ke filmnya. Gua mau review film Angkara Murka. Tadi udah lihat kan trailernya film Angkara Murka. Jadi
beberapa hari yang lalu gue kesempatan buat datang ke gala premiernya. Diundang ke gala premiernya oleh satu teman. Dia ngajak, nonton yuk Angkara Murka, lu pasti seneng sama filmnya, katanya gitu. Nah, gue datang, kebetulan film ini dibikin sama Forca Film. Forca Film itu dulu kalau nggak salah namanya Four Colors ya. Gue baru pertama kali dalam seumur hidup gue itu datang ke gala premier dan jadi orang, ya termasuk serombongan orang lah di hari itu yang nonton secara langsung pertama kali filmnya kayak gimana. Dan itu pengalaman yang seru banget karena kalau film-film yang lain kan gue pasti sempet lah mau nggak mau udah sempet denger reviewnya, udah sempet baca sinopsisnya, udah sempet dengerin cerita dari orang yang nonton. Tapi karena ini baru pertama kali fresh, belum ada yang sempet lihat, belum ada promonya juga, jadi ini pengalaman yang baru dan seru banget. Nah, jadi film ini, film Angkara Murka, ini di film yang diproduseri oleh, dibuat oleh Forca Film. Siapa sih Forca Film? Kalau teman-teman nggak tahu gitu ya, belum familiar Forca Film itu siapa. Jadi Forca Film itu yang bikin, ini gue akan sebutin film yang gue tonton aja. Itu serial Gadis Kretek. Yang fenomenal itu yang Dian Sastro, Gadis Kretek, itu dibikin sama Forca Film. Atau kalau teman-teman udah pernah nonton Hitam, menurut saya ini, saya nonton kali ini sekarang sih, karena gue nonton ini langsung, ini film zombie, series zombie salah satu yang terbaik di Indonesia dan yang pertama sebelum Zona Merah ya, yang udah ada, yang ada di video. Ini Hitam itu tentang wabah zombie di Indonesia, itu salah satu yang pertama nih, dan itu bagus banget, gue suka sama Hitam. Kalau belum nonton juga di Netflix ada kayaknya. Terus ada lagi Before Now and Then, itu film dari Forca Film juga, itu yang Happy Salma sama Laura Basuki kalau nggak salah. Itu tentang perkebunan di daerah Jawa Barat dan filmnya menggunakan full bahasa Sunda. Lalu ada lagi Yuni, yang kalau nggak salah tentang anak perempuan gitu ya, di Banten gitu. Yuni. Ada juga Kucumbu Tubuh Indahmu, tentang penari penari laki-laki yang harus menarikan tarian perempuan. Kira-kira gitu kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah, tapi kira-kira gitu. Lalu ada Lost Man Bubroto, dan ada juga Abrakadabra. Abrakadabra ini film yang Wes Anderson banget lah, kan kalian tahu kan kalau film Wes Anderson itu warnanya pastel apa segala macam. Nah, Abrakadabra ini ngambil film warnanya mirip banget, ceritanya juga kira-kira kalau nggak salah ceritanya tentang, ya nonton aja. Banyak juga yang gue tonton ya. Ada juga banyak film yang gak gue tonton, tapi karena gue nggak nonton jadi nggak gue sebutin. Itu terakhir, itu juga ada Tanduk Setan. Itu kalau nggak salah kerjasama sama Star Vision, itu ada di Netflix. Itu cerita tentang seorang ya, ibu yang mau melahirkan, seorang pasangan yang mau melahirkan di daerah Banten, dan bahasanya mungkin bahasa Banten. Nah, Angkara Murka ini pakai full bahasa Jawa. Tapi tenang, ada teksnya. Jadi kalau kamu nggak ngerti bahasa Jawa, kalau lu nggak ngerti bahasa Jawa, lu bisa dengerin, lu baca teksnya. Karena kan nggak mungkin juga di film ini taruh di Itali, tayang di Itali kemarin, tapi nggak bisa bahasa Jawa doang, nggak ada teks subtitlenya gitu. Tapi kira-kira gitu. Oke, kita akan masuk ke bagian pertama tentang film Angkara Murkanya. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama. Gue akan menjelaskan tentang filmnya itu seperti apa. Gue nggak akan spoiler, karena ini semuanya diambil dari apa yang sudah ada di media massa, pernyataan sutradaranya di media massa, dan lain-lainnya. Jadi, semoga ini nggak spoiler. Dan kalaupun spoiler, kayaknya juga bagiannya bagus-bagus aja, tapi nggak akan spoiler. Jadi, nah, kayak gini. Film ini tuh cerita tentang tokoh namanya Ambar. Ambar ini diperanin sama Raihanun. Dia itu adalah orang yang ditinggal oleh suaminya bekerja di tambang pasir, tambang Galiance gitu ya, kalau kalian tahu lah, tambang batu pasir gitu. Tiba-tiba suaminya menghilang, nggak pulang, lalu si Ambar ini diperanin sama Raihanun itu mencari-cari suaminya sampai ke tempat dia kerja. Pada akhirnya suaminya ketemu dan dia bekerja di tambang batu gitu. Nah, si suaminya ini namanya Jarod. Dia punya teman namanya Bogel. Pada suatu hari mereka pergilah gitu
cari berlian karena di sekitar itu ada tambang ilegal berlian. Di kawasan tambang berlian ini dikasih mitos gitu bahwa ada makhluk anehnya, bahwa ada makhluk gaibnya, sehingga warga tuh nggak berani masuk ke sana gitu. Nah, setelah si Ambar ini datang kerja di tambang pasir untuk sekalian nyari suaminya, selain mencari kehidupan juga nyari suaminya, dia ngerasain berbagai macam teror gitu, teror baik itu teror makhluk gaib gitu segala macam lah, atau tumbal gitu. Tapi sebenarnya nuansa gaibnya nggak terlalu kental gitu. Sutradaranya dibikin sama Eden Junjung. Eden Junjung ini adalah film panjang pertama dari Eden Junjung. Filmnya kalau nggak salah si Eden Junjung ini udah menyutradarai berbagai macam film pendek gitu. Dan ini film panjang pertamanya. Dan Eden Junjung sendiri bilang di media gitu, bisa dicari lah. Ini tuh kira-kira nggambar kegelisahannya dia terhadap ketidakadilan yang ada di balik proyek-proyek besar. Yang punya ambisi kekuasaan juga gitu. Inspirasinya diambil dari pengalaman dia tumbuh di kaki gunung yang katanya dihuni setan gitu. Kaki gunungnya dihuni setan, tapi nggak lama tuh dia sadar bahwa ini tuh ketakutan yang sengaja ditanamkan untuk membungkam. Sementara lereng gunung tempat dia tinggal itu dijadikan tambang ilegal yang menurut Eden Junjung adalah horor yang sebenarnya gitu. Film ini ngasih lihat, salah satunya menggambarkan tentang apa yang jadi inspirasi dan concernnya dari Eden Junjung gitu. Dan film ini tuh pemerannya juga bagus-bagus. Itu ada Rehanun tadi yang sebagai Ambar, itu ada Rukman Rosadi juga sebagai Komar, ada Simhala Afadana. Ini kalau teman-teman mungkin yang besar tahun 90-an 2000-an ya, ini adalah vokalis Numata. Saya nggak tahu ya masih apa enggak, tapi ini vokalis Numata sebagai Lukman. Dan yang sangat keren itu Wani Darmawan sebagai Broto. Ini keren banget penampilannya, aktingnya di Angkara Murka. Selain yang tadi ya, yang para tadi juga yang nggak kalah keren. Dan yang seru adalah Sukatani, band yang kemarin rame kan lagu bayar, itu juga ngisi soundtracknya dengan judulnya Tumbal Proyek gitu. Dan saya pertama kali live lihat Sukatani kemarin pas gala premier. Keren sih menurut saya. Bawain lagu Tumbal Proyek. Sayangnya nggak bawain lagu bayar sih. Coba kalau bawain lagu saya pasti lebih tambah seneng. Tapi gitu kira-kira. Tentang filmnya, nonton aja. Dan review, sinopsis dan segala macam bisa teman-teman baca di media gitu ya. Untuk dapat gambaran filmnya nih kayak gimana. Nah, oke. Pengalaman nontonnya asik banget ya. Experience-nya menyenangkan sekali nonton. Bukan, sorry, salah. Experience-nya itu campur aduk nontonnya gitu. Jadi, ada yang kesel gitu ya. Kesel banget sama tokoh dalam filmnya gitu. Jadi kayak pengen bilang dalam tanda kutip kurang ajar banget lah gitu. Itu tuh kasih gambaran apa ya? Itu kayak ini kan film horor yang mau mencitrakan bahwa ada iblis gitu ya yang ngejaga suatu tempat, tapi ternyata tuh manusia lebih iblis dari si iblis itu sendiri. Bahkan si iblis itu nggak ngapa-ngapain gitu. Iblis itu nggak ngapa-ngapain gitu, dia cuma jadi tools. Tapi yang paling bangke itu manusianya. Kesel sih sepanjang filmnya dengan tokoh-tokohnya. Tapi ada satu bagian yang pengen bikin ketawa gitu ya. Apalagi setelah ada bapak-bapak penguasa tambang pakai safari, topi koboi dan jeep putih. Lihat aja. Itu kayak Andrit pinter bener ini sutradaranya. Produksiannya kayak gitu. Kenapa pakai ada citra yang seperti itu dan tentang apa yang dilakukannya. Terus nuansa filmnya tuh kayak gelap gitu ya. Gelap kelam gitu. Jadi penonton itu emang dibawa suasana tuh muram, sedih, misterius. Suasana kemiskinan yang dialami Ambar sama anaknya Bondan itu kerasa gitu sampai ke penonton. Kelihatan kita yang nonton tuh bisa bersimpati gitu sama kemiskinan yang dialami sama Ambar dan juga para pekerja tambang
pasir batu tadi gitu. Gimana ya gambarinnya? Acting pemainnya keren gitu. Itu tadi kita tuh bisa ngerasain bahwa si Ambar ini miskin, bahwa orang-orang yang kerja di tambang ini hidupnya susah gitu. Bahwa ada tokoh-tokoh yang brengsek gitu. Itu tuh kerasa banget. Scoringnya, visualnya, money shot-nya gitu. Ada beberapa money shot yang menurut saya bagus banget. Dan yang menarik itu jump scare-nya. Ini kan kategorinya misteri horror gitu ya. Horror, misteri ya gitu lah. Jump scare-nya tuh efektif. Jadi kadang-kadang yang bikin saya sebel sama film Indonesia itu, bikin gue sebel itu kalau nonton film horror yang jump scare-nya dar-der-dor gitu. Bar ber bor udah gitu pakai suara yang menggelegar gitu. Jadi kita kaget gitu. Tapi ini tuh pilihannya adalah jump scare-nya tuh cukup efisien, pas gitu. Dan jump scare-nya itu bukan jump scare yang hantuan full gitu, bukan yang hantu full jump scare. Nonton aja sih. Menurut saya sih jump scare-nya efektif ya. Jadi bukan yang dar-der-dor jump scare kayak film horor Indonesia kebanyakan gitu. Tapi ini cukup dan efisien gitu. Sehingga gini, kenapa itu cukup dan efisien? Sehingga jump scare-nya itu tidak membuat jalan ceritanya tuh jadi kopong gitu. Jalan ceritanya tetap oke gitu ya. Ini bahasanya susah banget, tapi tetap tetap terisi dengan baik gitu. Dan after itu beneran, baik lagi gue ngerasa kayak kalau manusia itu bahkan lebih iblis dari iblis itu sendiri gitu. Jadi iblis yang dikasih lihat sebenarnya adalah kekuasaan dan kerakusan dari manusia gitu, yang ada dalam diri manusianya. Iblisnya tuh bahkan dimanfaatin tadi yang gue bilang. Iblisnya itu bahkan dimanfaatin jadi tools bagi kerakusan sama keserakahan manusia gitu. Terus juga ini kasih gambaran ya tentang kondisi tambang batu pasir yang ada di Indonesia gitu. Itu ya mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu ya kondisi tambang pasir di Indonesia gitu, tapi emang separah itu sih kondisinya gitu. Itu yang dibayar murah, resiko pekerjaan tinggi, tapi juga nggak layak lah gitu. Nah di film ini juga ngasih gambaran gitu. Jadi kalau para buruh tambang itu pengen mengubah nasibnya, maka mereka harus kolektif gitu. Mereka harus bergerak sama-sama untuk nuntut perubahan lebih baik gitu. Mereka datang, kelihatan mereka kalau di trailer tuh ada mereka datang gitu untuk menuntut balas tanda kutip, atau menuntut hidup yang lebih baik gitu. Karena mereka dibayar lebih murah, hidupnya nggak layak dan lain-lain. Dan nah itu ketika keinginan untuk berhidup lebih baik itu ada pemicunya, sehingga pemicunya itu membuat mereka bisa melawan lah dalam tanda kutip untuk mencari penghidupan yang lebih baik dan menuntut ketidakadilan gitu, menuntut hidup lebih adil, menolak ketidakadilan. Terus apa lagi ya? Ya tadi yang film ini juga kasih gambaran bahwa Eden Junjung ini yang tadi dia cerita bahwa mereka dia terinspirasi dari hidup tambang ilegal yang ada di hidupnya di masa lalu gitu, itu bisa tersampaikan dengan baik gitu. Kita ngerasa tambangnya ilegal, tambangnya buruk, yang di stakes-nya tuh tinggi gitu, yang dipertaruhkannya tinggi, maka ada penguasanya, ada orang yang berkuasa, ada ormas-ormasnya, pengaman-pengamannya, segala rupa gitu. Ada mafianya, ada ya mafioso, kalian bakal ketemu ada seorang mafioso kecil-kecilan gitu. Macam-macam itu kegambar banget gitu ya. Dan itu kayaknya kondisi masyarakat kita di sekitaran kawasan tambang gitu. Itu keren banget sih, kegambar banget, dan kalian harus nonton sih menurut saya. Kalau kualitas acting pemainnya keren banget. Menurut saya bagus banget ya. Alex Suhendra tuh ada Alex Suhendra jadi Bogel. Ini mungkin saya bisa kasih, ini tokoh kunci kekesalan masyarakat. Kekesalan penonton tuh ada di si Bogel ini. Perhatiin aja nanti selama nonton ini, kampret ini. Kalau kalian belum pernah nonton dia kalau kalian sempat nonton Zona Merah, dia jadi mandor juga di Zona Merah. Dia jadi mandor lah di Zona Merah gitu. Juga dengan sikap yang ngeselin juga. Jangan-jangan nanti Pak Alexander ini jadi spesialis ngeselin. Enggak deh. Tapi ngeselin. Terus ada Rehanun, menang 2 Piala Citra, ini tidak bisa diragukan lagi ya. Keren banget kalau dia mah, actingnya oke banget, marahnya dapat, tadi kemiskinannya kerasa gitu. Lalu ada lagi
Pak Broto tadi, Wani Darmawan, ini top notch. Apalagi kalian harus perhatiin pas dia lagi trance. Itu keren banget sih. Itu menurut saya salah satu performa yang keren banget. Pas dia lagi trance tuh keren. Lalu ada lagi tadi vokalis No Mata yang jadi Lukman, itu juga jadi mandor, juga bagus lah dia. Dia tuh kayak, gua nggak suka sama ketidakadilan ini, tapi gua nggak bisa ngapa-ngapain. Gua adalah pekerja yang baik gitu, tapi gua nggak suka sama ketidakadilan ini. Itu juga kerasa di filmnya, di actingnya dia. Terus juga ini film full bahasa Jawa. Kalau nggak salah Rehan itu orang Sumatera Barat, tapi bahasa Jawanya bagus banget. Lukman ini orang Sunda, orang Bandung kayaknya. Bahasa Jawa juga jadi bagus banget gitu, dan ini keren banget sih menurut gue actingnya. Ya karena actingnya bagus, jadi penggunaan bahasa Jawanya juga jadi keren banget gitu. Jadi menurut saya sih nggak nyesal ya nonton film ini. Kalian harus nonton pokoknya. Ya mungkin nggak harus ratus berjuta-juta kayak Jumbo gitu, 9 juta, 10 juta, ya oke aja kalau misalnya bisa sebanyak itu. Cuma kan ini 17 tahun ke atas juga gitu. Dan kayaknya memang nggak untuk banyak orang gitu ya, bukan horor pop gitu, kayak KKN, kayak yang lain-lain gitu. Tapi kalau ada film festival sih, cuma memang tetap bisa dinikmati gitu. Tapi bukan yang pop-pop banget. Minum dulu. Nah, jadi menurut saya film ini kalian harus tonton di bioskop, karena kalau nonton di bioskop itu perasaan mencekapnya itu kerasa banget. Jadi ada satu momen di mana ada di satu tambang gitu ya, sudah cetok gitu, suara batu dipukul, suara pasir diambil, pasir dilempar. Itu tuh kalau kalian suka penikmat video ASMR itu, menurut saya sih itu salah satu pengalaman Dolby Surround gitu ya. Ada tambang pasir tak tok gitu. Itu kerasa banget bagusnya gitu, dan mencekamnya tuh kerasa banget. Jadi buat yang nggak punya pengalaman ke tambang-tambang pasir di desa-desa gitu ya, itu kelihatan banget bisa ngerasain lah ada di situ gitu. Dan kerasa juga kejamnya gitu pertambangan ilegal gitu. Itu baru gambaran pertambangan ilegal yang di film gitu. Di dunia nyata tuh lebih parah lagi, tapi paling nggak tuh ngegambarin lah kondisi pertambangan ilegal di Indonesia tuh kayak gimana gitu. Ada perbudakan di situ, ada kekerasan di situ, ada penghilangan nyawa di situ, macam-macam. Dan kita bisa kasih kita perspektif lebih luas kalau ngeliat masalah. Jadi kalau misalnya ada masalah kaitan sama tambang ilegal, itu bukan cuma perkara hasil bumi yang dicuri gitu. Itu ada manusia yang dieksploitasi juga gitu. Ada manusia yang dieksploitasi, bisa jadi ada nyawa yang hilang di situ. Di film ini tuh juga kasih lihat bahwa selemah-lemahnya orang tuh dia bisa jadi cepu, jadi jahat, lebih bengis gitu, daripada yang tokoh jahatnya sendiri gitu ya. Menurut saya ini si tokoh yang paling lemahnya juga bisa jadi cepu dan bisa jadi jahat. Kalau yang jahat, dia jahat, kita udah tahu dia bakal jahat gitu. Tapi kalau yang lemah, yang kelihatan baik-baik, dia jahat gitu, itu tuh kasih efek yang menyebalkannya 2 kali lipat, 3 kali lipat sih gitu. Itu juga di dunia nyata kan juga kayak gitu kan rasa kita kalau ketemu orang sosok polos tapi ternyata dia jahat. Ini jahat sekalian. Kita udah tahu kalau dia jahat, kita udah bisa siap-siap gitu kalau dia tuh jahat gitu. Tapi kalau yang sosok polos gitu kan malasin juga. Nah, gitu sedikit review saya nonton Angkara Murka gitu ya. Soalnya nggak bisa diceritain spoilernya. Karena kan belum tayang ya. Tanggal tayang dia akan rencana tayang 22 Mei. Ini tayang tanggal 21 Mei gitu. Itu akan tayang 22 Mei di seluruh bioskop Indonesia yang ada tentunya. Tapi itu segera ditonton sih menurut saya sebelum nanti terhantam sama Mission Impossible dan lain-lainnya gitu. Sekarang juga masih ada Final Destination Bloodlines. Ya, pokoknya harus tonton bioskop sebelum dihantam film-film Hollywood yang lebih narik banyak penonton. Tapi
menurut saya ini udah cukup. Ya paling nggak ratus ribu lah. Kalau nggak nyampe sejuta gitu ya, paling nggak 100 ribu lah. Karena bagus banget sih filmnya, utamanya buat kita yang merasa yang butuh kekesalan dalam hidup. Nonton ini cukup bisa memberikan kekesalan dalam hidup kita, membuat kita waspada bahwa orang baik itu bisa jadi jahat, orang jahat ya jahat, dan manusia itu bisa lebih iblis dari iblis. Gitu. Sampai jumpa di channel Angga Firdian berikutnya. Nanti kalau ada kayak gini-gini lagi mungkin gue akan review-review lagi ya, tapi yang seru-seru aja gitu. Kalau yang udah umum-umum mah ya udah. Kalau Jumbo kan kemarin karena gue pengen 4 juta, ternyata sekarang 9 juta sudah mau nyusul KKN gitu. Terus ini karena temanya bagus banget dan gue suka dan gue datang gala premiernya. Kalau yang umum mah udahlah, pasti kalian nonton juga. Gitu. Terima kasih, sampai jumpa.